Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baiklah, saya akan perkenalkan diri saya, yaitu Yesi Rosita, calon guru penggerak Angkatan 11, SDN 03 Pakalabuh, Kota Bukit Tinggi. Kali ini kita akan mendemonstrasikan konseptual modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Restitusi buat untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi terdiri dari satu, menstabilkan identitas, dua, validasi data, tiga, menanyakan keyakinan. Di dalam kelas saya terdapat dua kasus. Penyelesaian kasusnya yang pertama yaitu anaknya bernama Razik, kasus kedua anaknya bernama Alfika. Inilah keyakinan kelas kami, kelas 2B, yang kami sepakati secara bersama. Pada skenario kasus 1 terjadi melanggar peraturan sekolah, melanggar disiplin etik ketika melaksanakan upacara bendera. Kita dengarkan ceritanya. Razik adalah siswa kelas 2B SDN 03 Pakalabuh. Pada saat upacara bendera berlangsung, Razik mendorong temannya di saat upacara berlangsung, sehingga terjadi kebisingan atau gangguan lain yang mengganggu jalannya upacara seperti percakapan atau tindakan tidak sopan lainnya. Bu Yesi menghampirinya. Ternyata Razik ketakutan. Rupanya Razik ingin berkata sesuatu tapi upacara sedang berlangsung. Lalu Razik berkata, saya diganggu teman terlebih dahulu, Bu, sehingga saya dorong temannya. Razik telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati dan perlu penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi kasus 1. 1. Menstabilkan identitas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Razik. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya Razik hari ini? Baik, Bu. Apa Razik tahu kira-kira kenapa Ibu memanggil ke sini? Ya, Bu. Ibu memanggil saya karena saya telah melanggar disiplin ketika berbaris. Lalu, apa yang Razik lakukan? Saya mendorong teman ketika berbaris, Bu. Lalu, menurutmu, apakah perbuatanmu itu benar? Tidak, Bu. Perbuatan saya tadi salah, Bu. Baiklah, siapa saja bisa berbuat salah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi yang terpenting kita bisa menyelesaikan masalah ini ya, Razik. Ya, Bu. 2. Validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang Ibu mau tahu, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Begini, Bu, saya ketika berbaris didorong Rashid, Bu, lalu saya merasa tak bersalah, lalu saya dorong lagi, Bu. Apakah kamu merasa lega dengan membalasnya Razik? Tidak, Bu, saya merasa bersalah, Bu. Tidak seharusnya saya balas perbuatan Rashid, Bu. Oh, begitu. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Sekarang Ibu mau tanya, apa keyakinan kelas kita di dalam kelas yang telah disepakati? Setiap siswa harus menjaga disiplin dalam berbaris, Bu. Bagus. Apakah kamu meyakini hal itu? Iya, Bu. Nah, jika kamu tidak disiplin ketika berbaris, kira-kira nilai apa yang belum kamu tunjukkan? Nilai disiplin dalam berbaris, Bu. Baiklah, sekarang Ibu tanya lagi. Apakah kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Mau, Bu. Oke, lalu bagaimana cara kamu memperbaiki agar hal ini tidak terulang lagi ke depannya? Saya akan meminta maaf ke Rashid, Bu. Lalu apa kamu sudah merasa senang dengan meminta maaf ke Rashid? Sudah, Bu. Saya akan meminta maaf dan berteman lagi dengan Rashid, Bu. Bagus sekali, Razik. Kamu sudah bisa menerima kesalahan orang lain dan kamu sudah bisa mencari solusi dari permasalahanmu itu. Ibu sangat menghargai itu dan Ibu harap kamu bisa
menerima kesalahan orang lain. Baiklah, sekarang kamu boleh kembali belajar dan Ibu harap kamu mau melihat komitmen dan usahamu di saat upacara berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Razik tahu dipanggil ke sini. Ya, kenapa, Nak? Iya, tadi aku gara-gara kami berbaju. Jadi ketika berbaris tadi, bajunya ditarik sama suami. Kan tadi siapanya aku ini siapa yang ke belakangnya? Ditojok. Nah, Razik tahu kesalahannya? Ya, yaitu tidak sengaja. Iya, nggak boleh memukul teman. Kan kesepakatan kelas kemarin kita sudah membentuk keyakinan kelas. Kemarin kita bentuk bersama teman-teman apa saja kemarin masih ingat tentang disiplin. Hanya punya alasan menunjuk temannya. Kenapa, Nak? Oh, gitu. Apa kamu tidak merasa sakit? Ya. Oh iya. Nah, ibu nanya, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati ya, Razi? Hah? Iya, bagus. Setiap siswa harus disiplin, disiplin dalam berbaris, disiplin dalam masuk kelas, disiplin dalam antrian kantin mau beli. Nah, jadi bagus. Kamu sudah mengetahui keyakinan kelas kemarin. Nah, jika kamu melanggar lagi, kira-kira apa nanti konsekuensinya? Nah, akan dibuat perbaikan. Nah, disiplin dan komitmen. Baiklah, sekarang ibu tanya lagi. Apakah kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Ya, oke. Lalu bagaimana caranya kamu memperbaiki agar kesalahan ini tidak terulang lagi ke depannya? Ya, lalu apa lagi yang akan kamu lakukan? Kenapa? Memaafkan teman yang berbuat salah pada kita. Ya. Ya. Kemudian, Razik nanti. Oh, bagus ya Razik. Nggak bisa deh dok. Bisa. Bisa. Ke atas. Nah, sekarang ibu melihat disiplinnya, kemandirian di dalam kelas nanti dalam mengatasi masalah kita tidak boleh ya. Putih warna. Berharap nanti nanti saling menghargai teman, tidak ada yang nanti pukul-pukulan. Skenario kasus 2. Melanggar peraturan sekolah, sering terlambat ke sekolah. Alfika, siswa kelas 2B SDN 03 Pakalabuh. Di saat teman-teman berbaris di halaman sekolah, Vika sering terlambat masuk untuk melakukan aktivitas di luar kelas, yaitu melaksanakan senam pagi. Budaya literasi dan kultum. Vika sudah telat, ia masih cuek dan ngobrol dengan temannya. Lalu Ibu Yesi menghampiri Vika. Setelah ditanya, ternyata Vika bangun terlambat. Hal ini tidak hari ini saja, hampir setiap hari. Tindakan yang harus dilakukan Vika sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Maka dari itu, saya sebagai guru harus bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi Vika dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi kasus 2. 1. Menstabilkan identitas. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Vika. Silakan duduk. Terima kasih, Bu Yesi. Bagaimana kabar Vika hari ini? Baik, Bu. Apa Vika tahu kira-kira kenapa Ibu memanggil Vika ke sini? Ya, Bu. Ibu memanggil saya karena saya sering terlambat masuk, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan? Saya sering terlambat ke sekolah, Bu.
Lalu menurutmu apakah perbuatanmu itu benar? Tidak, Bu. Perbuatan saya itu salah, Bu. Baiklah, siapa saja bisa berbuat salah, karena tidak ada manusia yang tidak sempurna. Tapi yang terpenting kita bisa menyelesaikan masalah ini ya, Vika. Ya, Bu Yesi. 2. Validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang Ibu mau tahu, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Begini Bu, saya sering menonton televisi sampai larut malam Bu, sehingga saya terlambat bangun pagi Bu. Apa kamu tidak sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah? Tidak sempat Bu, karena terburu-buru Bu. Oh begitu. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Sekarang Ibu mau tanya, apa keyakinan kelas kita di dalam belajar di kelas? Setiap siswa harus disiplin waktu untuk datang sekolah Bu. Bagus. Apa kamu meyakini hal itu? Iya, Bu. Nah, jika kamu tidak disiplin untuk datang ke sekolah, kira-kira nilai apa yang belum kamu tunjukkan? Nilai disiplin dalam waktu, Bu. Baiklah, sekarang Ibu tanya lagi. Apakah kamu mau memperbaiki kesalahan ini? Mau, Bu? Oke. Lalu, bagaimana caranya kamu memperbaiki agar hal ini tidak terulang lagi ke depannya? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi, Bu. Lalu, apa kamu tidak akan terlambat datang ke sekolah karena kamu bilang bergadang semalaman? Tidak, Bu. Saya akan tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih cepat, sehingga tidak terburu-buru berangkat ke sekolah. Bagus sekali, Vika. Kamu sudah bisa mencari solusi dari permasalahanmu sendiri. Itu sudah menunjukkan kemandirianmu dalam mengatasi masalah. Ibu sangat menghargai itu. Dan Ibu harap kamu sudah bisa membagi waktumu dengan baik. Baik, Bu. Baiklah, sekarang kamu boleh kembali ke kelasmu dan Ibu mau melihat komitmen dan usahamu selanjutnya, Vika. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenalkan nama saya Muhammad Basri, kepanjangan Razif Fadilka. Saya senang berkelas 2B sama Desi. Saya senang belajar segitiga tes si. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfika. Dipanggil Vika. Hari ini saya belajar dengan Ibu Yesi Rosika tentang keyakinan kelas. Hari ini saya terlambat sekolah. Saya meyakinkan segitiga diskusi. Saya senang sekali belajar dengan Ibu Yesi Rosika. Nah, teman-teman, kesimpulan dari wacana di atas tentang kasus restitusi adalah dengan menerapkan segitiga pada masalah yang muncul, dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang akan dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya terciptalah budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.